Dunia semakin modern, perkembangan teknologi makin cepat, manusia semakin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya, tetapi banyak manusia yang tidak dapat melakukannya. Maka dari itu, suplemen menjadi hal yang paling penting untuk dapat melengkapi kebutuhan nutrisi mereka. Perkenalkan, nama saya Isaura Takwa, dan hari ini saya akan membagikan hasil analisis kami mengenai pentingnya suplemen bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Latar belakang tadi yang saya jelaskan di awal, masyarakat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Maka dari itu, kami mencoba merancang sebuah formula dari sebuah suplemen yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Adapun tujuan yang kami mau dalam penelitian kami ini, yaitu pertama, untuk merancang formula suplemen effervescent yang mengandung vitamin C, elektrolit, dan bahan tambahan alami untuk menunjang kesehatan. Yang kedua, yaitu menghasilkan produk effervescent yang larut sempurna dalam waktu maksimal 30 detik. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga stabilitas, kemudahan, konsumsi, dan efisiensi penyerapan zat gizi melalui bentuk larutan oral. Kita masuk dulu ke dalam definisi sebagai apa sih sebenarnya definisi tentang kesehatan atau kebugaran tubuh yang akan kami capai. Nah, definisinya sini adalah kesehatan itu ada tiga, yaitu pertama kesehatan secara jasmani, yaitu di mana tubuh terbebas dari segala bentuk penyakit dan dan cedera. Yang kedua, yaitu kesehatan secara mental, yaitu di mana kesejahteraan emosional seseorang itu dapat stabil baik dari emosional maupun psikologi seseorang. Yang ketiga, yaitu kesehatan secara sosial, yaitu di mana seseorang mampu untuk berinteraksi dengan orang lain baik secara efektif dan juga benar. Oke. Nah, kemudian selain itu ada juga yang namanya kebugaran. Kebugaran sendiri adalah kemampuan tubuh untuk dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan baik tanpa kelelahan yang berlebihan. Jadi kedua hal tadi, kesehatan dan kebugaran ini adalah hal yang ingin kami capai dalam penelitian kami. Nah, maka dari itu kami merancang sebuah suplemen. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, apa suplemen itu? Suplemen sendiri dalam sebuah KBBI itu adalah sesuatu yang ditambahkan untuk melengkapi atau dengan kata lain tambahan. Nah, dalam konteks ini, suplemen adalah produk yang kita konsumsi untuk melengkapi asupan nutrisi kita yang mungkin kurang dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dalam beberapa bentuk, suplemen terbagi jadi beberapa bentuk seperti ada yang dalam bentuk pil, kapsul, tablet, cairan, bubuk serbuk, permen kunyah, atau yang menjadi fokus bahas kami adalah effervescent. Jadi di effervescent sendiri ini bentuknya seperti tablet kapsul, tetapi ketika dilarutkan di dalam air akan dapat larut dan menghasilkan sebuah gas berupa gas karbon dioksida. Nah, tadi secara bentuk, nah tapi suplemen juga dapat kita bagi menjadi beberapa tergantung kandungannya, beberapa kategori. Seperti pertama ada suplemen protein, suplemen serat, suplemen vitamin, suplemen mineral, dan suplemen asam lemak omega 3. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu tentang metode penelitian yang kami gunakan. Nah, metode penelitian yang kami gunakan itu adalah dengan menggunakan studi pusaka untuk mencari landasan teori kami mengenai komposisi nutrisi dan efektivitas stabilitasnya. Yang kedua adalah penelitian langsung, yaitu di mana kami menentukan rasio yang tepat untuk formula suplemen yang akan kami gunakan. Prinsip-prinsip yang akan muncul dalam sini itu adalah ada dua, yaitu prinsip kimia, yaitu pada reaksi asam basa di mana reaksi terjadi seperti donor proton pada suplemen kami, dan juga prinsip matematika untuk menganalisis data yang telah kami dapatkan. Nah, dalam reaksi ini suplemen kami berupa yaitu senyawa natrium bikarbonat. Dia nah, senyawa natrium bikarbonat di dalam air
akan melepas ion berupa ion karbonat, yaitu ion HCO3-. Nah, apabila ion HCO3- ini bereaksi dengan air, maka ion H+ dari air akan bereaksi dengan HCO3-, ion HCO3-, dan akan memberikan hasil berupa CO2 gas dan juga H2O. Nah, indikator CO2 gas ini yang dihasilkan adalah akan menjadi uh, pokok uh, tujuan kami dalam menjadi tinjauan tentang seberapa cepat larut uh, suplemen kami dalam air. Jadi apabila semakin cepat waktu muncul durasi lama munculnya CO2, maka artinya semakin cepat pula suplemen kami bereaksi dalam air. Di sini kami menentukan formula, yaitu ada 3 formula, yaitu pertama dengan formula asam sitrat dan natrium bikarbonat berupa 1,9:1. Yang kedua adalah formulanya dengan rasio 2,5:1. Dan formula ketiga yaitu 2,85:1. Nah, kemudian dari hasil formula tadi kami mendapatkan volume CO2 yang kami dapatkan dengan perhitungan stoichiometri. Kami mendapatkan berupa 200 volume CO2 yaitu 228,5 ml. Dan dari 228,5 ini kami coba ke dalam air dengan target laju kami 7,62. Kami dapatkan laju aktualnya itu sebesar hanya 7,37 ml per second. Kemudian untuk larutan kedua 242,9, kami dapatkan target lajunya adalah 8,1 ml, tetapi laju aktualnya adalah 8,68 ml per second. Formula yang ketiga tadi yang 2,85/1, kami mendapatkan target lajunya itu 8,57, dan kami dapatkan laju aktualnya hanya berupa 7,34 ml per second. Target laju ini kami dapatkan dengan menggunakan membagi volume CO2 dengan target kami, yaitu maksimal larut di bawah 30 detik. Nah, seperti hal ini, kami mendapatkan efisiensi bahwa formula kedua tadi yang berupa 2,5:1 itu paling cepat larut dalam hanya waktu 28 detik. Maka dengan ini, kami mendapatkan bahwa formula ini sangat tepat untuk dapat larut dalam air. Kemudian bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya, bahwa kami melihat dengan kandungan-kandungan suplemen yang kami dapatkan, semuanya uh, dalam batas aman atau dapat dikonsumsi secara aman untuk dikonsumsi secara umum. Seperti ada natrium, kalium, klorin, beta karoten, maltodextrin, dan stevia. Nah, hasil analisis kami dapatkan bahwa kenapa kami minum waktu effervescent? Karena waktu effervescentnya waktu larutnya lebih cepat. Kemudian karena dia juga dalam air, maka dia juga dapat mudah dikonsumsi dan cepat diserap oleh tubuh. Komisinya fungsional, dan kami tadi bebas dari gula utama karena gula yang kami gunakan hanyalah stevia. Tapi kekurangannya yaitu adalah sensitif terhadap kelembapan. Kemudian yang kedua sensitif gula stevia yang tadi kami gunakan itu tidak larut sepenuhnya. Yang ketiga karena warnanya kurang larut. Nah, itu seperti tadi yang saya bilang, itulah tadi kesimpulan kami. Nah, apabila saran dari yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah dalam mengonsumsi suplemen ini alangkah lebih baiknya untuk mengetahui jenis-jenis kekurangan nutrisi dan manfaat suplemen yang akan kita konsumsi. Dan juga apabila para pendengar yang ingin melanjutkan penelitian kami ini dapat mencarikan solusi agar bagaimana stevia yang dalam suplemen ini dapat larut sepenuhnya. Karena pada percobaan kami, stevia tidak larut sempurna. Itu saja sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.